sama Baba. Aduh teman-teman, senangnya habis belajar tadi, makan, terus Om Dida minum nih, haus sekali. Minum dulu ya. Aduh, enak airnya. Wih, kalau air bisa masuk di sini. Aku juga mau masukkan dulu bukunya. Oh nggak bisa. Duh, dipaksa nggak bisa. Kalau yang ini nih, sendok pasti juga bisa. Ya. Loh, kok nggak dia? Oh, nggak bisa. Teman-teman, kenapa nih? Ada yang tahu tidak kenapa sendok, kemudian buku tidak bisa Om Dida masukkan ke dalam gelasnya? Iya, benar kalau jawabnya terlalu besar. Tapi bukan hanya itu jawabannya. Ternyata benda-benda yang Om Dida pegang ini adalah benda padat. Benda padat tidak bisa menyesuaikan dengan bentuk yang lainnya seperti tadi gelas atau sendok dimasukkan ke dalam apa tadi botol misalnya, nggak bisa karena benda padat itu tidak bisa berubah bentuk, dia keras. Tuh, ini juga nih, sendok keras, buku keras, dia tidak bisa berubah, dinamakan benda padat. Waduh, capek teman-teman. Untuk Tantira bawa nih air. Sebentar ya, aku minum dulu ya. Ternyata masih ada sih. Tapi lihat deh. Kok goyang-goyang ya? Kalau gini bentuknya kok jadi panjang? Kalau gini? Hah? Ini air. Tapi bentuknya apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak bentuknya air? Menurut Tante Ira nih ya, kalau air nih, coba lihat ya. Kalau seperti ini, seperti bentuknya seperti botol. Coba kalau botolnya Tante Ira miringin ya. Loh, seperti botol juga jadi panjang. Kok bisa seperti itu ya? Ternyata air itu dia bentuknya menyerupai tempatnya. Jadi kalau Tantira bawanya botol ya bentuknya air seperti botol ini. Kalau teman-teman pakai gelas, ya bentuknya seperti gelas juga. Gitu. Terus apalagi ya tentang air ya? Loh, lihat. Sekarang kalau Tantira ubah posisinya, tutupnya ada di bawah, kenapa airnya jadi ke bawah ya? Ternyata air itu mengalirnya ke tempat yang rendah. Tuh, coba kalau Tante rubah lagi. Tuh, berubah lagi ya. Dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oh, ini namanya benda cair. Itu teman-teman, benda cair. Teman-teman, nah teman-teman tahu nggak ada benda selain benda padat dan benda cair? Coba lihat di sekitar kita. Ada nggak? Iya betul teman-teman. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Coba teman-teman, tangan teman-teman seperti ini. Lalu tiupkan ke arah tangan teman-teman ya. Tuh. Om Rendra merasakan ada hembusan angin. Itu yang disebut udara. Udara itu termasuk benda gas teman-teman bentuknya. Nah, coba teman-teman tahu tidak benda gas itu sifatnya seperti apa? Dia itu bisa memenuhi ruang seperti misalnya ruangan di kamar, ada udara di mana-mana. Atau nih, coba lihat, Om Rendra bawa apa nih? Tuh, Om Rendra mau tiup.
Nah, coba lihat. Tadi balonnya kempes. Ketika Om Rendra tiup, udaranya memenuhi balon ini. Ini di dalam sini nih ada udara. Yang tadi tuh yang bentuknya gas, teman-teman. Lepas ya. Tapi ada lagi nih di kantongnya Om Rendra. Wah, benda apa nih teman-teman, tahu tidak? Ini adalah sejuk sekali teman-teman. Nah, apa yang tadi Om Rendra lakukan? Meniup tangan Om Rendra. Begitu. Ini juga sama. Dia meniupkan ke arah wajah Om Rendra nih. Ini namanya kipas angin. Udara yang ada di ruangan ini berhembus ke wajah Om Rendra. Itu adalah benda gas, teman-teman. Teman-teman, ternyata benda-benda yang kita tahu tersebut bermacam-macam wujudnya. Ada yang bisa kita lihat dengan mata kita, ada juga yang bisa kita rasakan keberadaannya. Wujudnya itu bisa berubah-ubah loh teman-teman. Bisa berbentuk, berubah dengan bentuk yang lain. Seperti apa sih? Ada benda padat yang berubah menjadi benda cair yang disebut mencair. Seperti kutub aja teman-teman ya, mencair. Dan ada juga benda yang lain teman-teman. Benda cair menjadi benda padat. Seperti apa itu? Ingat nggak teman-teman saat kita membuat es batu? Dari benda cair menjadi benda padat. Namanya membeku. Ada benda padat berubah menjadi benda gas. Namanya menyublim. Seperti apa itu? Teman-teman bisa tanya ya ke papa mama tentang kapur barus. Apa sih kapur barus itu? Ada juga pewangi yang biasanya di dalam mobil atau di ruangan. Dari benda padat kita biarkan tercium aromanya. Wangi. Lama-lama habis. Itu namanya menyublim. Nah teman-teman, ada satu lagi, yaitu benda cair kemudian berubah wujud menjadi gas. Airnya bisa menghilang. Dia namanya menguap. Seperti saat teman-teman melihat papa mama yang sedang merebus air. Atau saat kita melihat jalanan yang basah terkena sinar matahari, kering. Kemana airnya? Menguap teman-teman. Itu tadi adalah perubahan wujud dari wujud aslinya. Teman-teman bisa ya nanti lihat, observasi, melihat sekeliling tentang perubahan-perubahan benda yang ada di sekitar teman-teman ya. Selamat belajar dan melihat, mencoba ya. Wujud benda ada tiga, cobalah kamu terka. Ada di sekitar kita, coba sebut semua. Benda padat punya sifat, bentuknya yang tetap, ukurannya juga tetap. Itu benda padat. Sekarang kita kenali benda berwujud cair. Ada benda wujud cair yang bisa mengalir, bisa berubah-ubah jika pindah wadah. Itu benda cair. Sekarang kita kenali benda berwujud gas. Ada benda berwujud gas yang tampak tak jelas,
Wah, saatnya kita berpisah lagi teman-teman. Mari kita bernyanyi bersama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selalu bahagia, belajar dan bermain. Riang gembira, bergembira bersama. Kita baba-baba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selalu bahagia, belajar dan bermain. Riang gembira, bergembira bersama. Siapa? Kita baba-baba. Ya. Bergembira bersama.